Human capital, tantangan, solusi dan peluang, knowledge management dan ancaman AI, Artificial Intelligence, created by Glenn Fortuna de la Fortega. Kita lanjut pada bagian B, yaitu perbedaan human capital dan sumber daya manusia sebagai terminologi pada pengelolaan sebuah organisasi. Meskipun istilah human capital dan sumber daya manusia atau SDM seringkali digunakan secara bergantian, ada perbedaan substansial dalam konsep dan pendekatan manajerial keduanya. Perbedaan ini mencakup sudut pandang, pendekatan, dan fokus utama. Berikut adalah gambaran umum tentang perbedaan antara human capital dan sumber daya manusia. Pertama, pada sudut pandang dan pendekatan, human capital lebih berfokus pada pandangan ekonomi dan bisnis, melihat karyawan sebagai aset investasi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas mereka. B, pada sumber daya manusia cenderung lebih tradisional dan menekankan aspek administratif dan manajerial terkait dengan pengelolaan karyawan seperti rekrutmen, kompensasi, dan kebijakan organisasi. Dua, pada perbedaan pada fokus utama pada human capital, fokus utama pada pengembangan dan pengelolaan aset manusia agar memberikan kontribusi maksimal terhadap produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Pada sumber daya manusia lebih cenderung berfokus pada administrasi dan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi dan peraturan tenaga kerja. 3, pada pendekatan investasi, human capital lebih melihat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karyawan sebagai investasi yang dapat menghasilkan pengembalian ekonomi positif bagi organisasi. Pada sumber daya manusia lebih cenderung melihat biaya karyawan sebagai beban yang harus dikelola dan diperhitungkan. Pendekatan terhadap karyawan di human capital menganggap karyawan sebagai mitra yang dapat memberikan nilai tambah melalui kontribusi intelektual dan kreatif mereka. Pada sumber daya manusia terkadang dapat melihat karyawan sebagai sumber daya yang harus dikelola dan dikendalikan. Kelima, pada pendekatan jangka panjang, human capital melihat lebih cenderung memiliki pendekatan jangka panjang yang menilai kontribusi karyawan dalam jangka waktu yang lebih lama. Pada sumber daya manusia terkadang dapat memiliki pendekatan taktis yang lebih berfokus pada kebutuhan jangka pendek dan operasional. Sementara beberapa organisasi mungkin menggunakan kedua istilah ini dengan arti yang hampir sama, perbedaan dalam sudut pandang dan filosofi dapat memengaruhi pendekatan terhadap manajemen karyawan dan strategi pengembangan organisasi. Pilihan antara human capital dan sumber daya manusia dapat mencerminkan nilai budaya organisasi dan strategi bisnis yang dianut oleh suatu perusahaan. Kita lanjut pada bagian tema bahasan C, yaitu tugas-tugas pokok pengelolaan di unit kerja human capital.